Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldita Nisa Adila dari Prodi D3 Administrasi Keuangan dengan akhiran NIM 2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran dan mekanisme operasional dana pensiun. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang disisihkan secara berkala oleh organisasi maupun individu untuk mempersiapkan dana pensiun atau masa pensiun nanti. Pengelolaan dana pensiun harus mengikuti peraturan dan pengawasannya ketat oleh regulasi yang berlaku. Yang kedua adalah tentang peraturan dan pelaksanaan dana pensiun. Peraturan dan pelaksanaan dana pensiun di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja dan persiapan pensiun. Selain itu, terdapat peraturan-peraturan lebih detail yang terkait dengan dana pensiun tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau yang disebut dengan SJSN, khususnya pasal 48 sampai pasal 58 yang mengatur tentang dana pensiun. Hal-hal yang berkaitan mengenai peraturan dan pelaksanaan dana pensiun ada 4, yaitu yang pertama pendaftaran dana pensiun, dan yang kedua pengelolaan dana pensiun, ketiga kewajiban perusahaan, dan yang keempat adalah masa pensiun. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip akuntansi dan investasi yang berlaku di industri dana pensiun. Ada beberapa prinsip akuntansi dan investasi yang berlaku di industri dana pensiun, antara lain yang pertama adalah prinsip konservatif, yang kedua prinsip kesinambungan usaha, yang ketiga prinsip akuntansi akrual, yang keempat prinsip objektivitas, dan yang terakhir adalah prinsip transparansi. Pembahasan yang keempat adalah penggunaan produk keuangan untuk mengelola dana pensiun. Produk dana pensiun adalah sebuah produk keuangan yang dirancang untuk membantu individu atau karyawan pada suatu perusahaan untuk menyiapkan persiapan keuangan untuk masa pensiun. Produk ini biasanya dikelola oleh perusahaan asuransi atau lembaga keuangan lainnya. Untuk mengelola dana pensiun, ada beberapa produk keuangan yang bisa digunakan, antara lain yang pertama yaitu dana pensiun lembaga keuangan, yang kedua unit link, yang ketiga reksadana, yang keempat deposito, dan yang terakhir adalah obligasi. Pembahasan yang kelima yaitu strategi manajemen risiko untuk dana pensiun. Dalam mengurangi risiko untuk dana pensiun, ada beberapa strategi manajemen yang dapat kita lakukan. Antara lain yaitu, yang pertama diversifikasi portofolio, yang kedua evaluasi risiko secara berkala, yang ketiga mengelola risiko operasional, yang keempat memahami risiko pasar, dan yang terakhir yaitu rencana tanggap darurat. Yang keenam adalah proses regulasi pasar modal dan asuransi dalam mempengaruhi dana pensiun. Proses regulasi pasar modal dan asuransi dapat mempengaruhi dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun dapat dibentuk oleh orang atau badan yang memisahkan kekayaan dari bank atau perusahaan asuransi yang menjadi pendirinya. Regulasi yang diperbarui dapat mempengaruhi pengelolaan dana pensiun dan memberikan hak peserta untuk menentukan usia pensiun dan menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia. Asuransi dan dana pensiun juga dapat membantu mengatasi ketergantungan pada pasar modal. Yang ketujuh yaitu tentang pengelolaan investasi dana pensiun. Pengelolaan investasi dana pensiun adalah proses mengatur pengaturan dalam pengawasan aset yang diperoleh dari investasi sebagai sumber pendanaan untuk dana pensiun. Pengelolaan investasi dana pensiun diatur oleh POJK nomor 3, POJK 05/2015 tentang investasi dana pensiun.
Beberapa BUMN juga sedang mempertimbangkan untuk mengelola investasi dana pensiun melalui holding BUMN, asuransi, dan penjaminan Indonesia Financial Group. Pembahasan yang terakhir adalah tentang evaluasi performa dana pensiun. Evaluasi kinerja dana pensiun melibatkan penilaian kinerja investasi dana pensiun. Hal ini termasuk mengevaluasi pengembalian yang dihasilkan oleh investasi yang dilakukan oleh dana tersebut dan membandingkannya dengan tujuan dan tolak ukur dana tersebut. Laporan tersebut disusun oleh Dewan Pengawas dan DPPK, antara lain laporan teknis kinerja investasi dan penilaian risiko. Komposisi portofolio investasi dana pensiun juga dievaluasi dengan fokus pada stabilitas dan manajemen risiko. Laporan bulanan disiapkan dan disajikan kepada pemangku kepentingan, termasuk informasi tentang aset dan kewajiban dana. Kajian tersebut telah dilakukan terhadap kinerja dana pensiun dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial karyawan dan keluarganya. Nah, sudah tahu kan tentang gambaran dan mekanisme operasional dana pensiun? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.